Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Ilyas dari TIP Angkatan 2020. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang tools-tools yang ada di AutoCAD, khususnya pada workspace 3D modeling. Nah, di sini saya akan lebih fokus pada bagian tools ini. Ini ada extrude, loft, revolve, dan juga sweep. Mungkin bisa dimulai dengan loft terlebih dahulu. Jadi untuk tools loft ini dapat menggabungkan dua objek dua dimensi menjadi satu objek 3 dimensi. Bagaimana caranya? Di sini saya menyontohkan dengan membuat lingkaran, misal 30. Kemudian saya buat lagi lingkaran dengan center yang sama. Misal di sini saya mau 20 aja. Kemudian saya buat satu lagi lingkaran di sini, misal 10 seperti itu. Nah, ini kan objek 2 dimensi ya. Yang pertama, agar bisa loft ini bisa berfungsi, saya mau memindahkan dulu untuk objek di paling kecil ini yang diameternya 10. Caranya itu dengan memfokuskan kursor ke tengah, lalu diklik dan digeser ke atas. Nah, ini untuk jarak ke atasnya mau berapa, ini bisa diatur. Misal saya mau ke atasnya itu 20 gitu. Ketik aja 20, kemudian spasi atau enter. Terus lingkaran yang kedua, saya mau pindahkan juga ke atas. Misal di sini saya mau 50 gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini kan objek 2 dimensi semua ya. Cuma memang untuk posisinya berbeda. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah, saya akan menggunakan tools loft ini. Klik aja loft, terus pilih objek yang akan digabungkan. Pilih aja semuanya. Seperti ini, lalu kemudian enter. Enter lagi. Nah, objek yang tadinya 2 dimensi yaitu lingkaran sekarang sudah menjadi objek 3 dimensi. Kalau kita lihat dari konseptual akan jadi seperti ini. Nah, jadi ini nanti sesuai untuk objeknya. Dari tadi kan saya membuat lingkaran tadi alasnya itu 30, yang di atas itu 20, yang di tengah itu 10. Jadi akan menyesuaikan dari diameter atau lengkungan dari objek 2 dimensi yang kita buat tadi. Itu untuk loft. Kemudian revolve. Jadi untuk revolve ini kita bisa membuat sama sebetulnya objek 2 dimensi yang kita buat menjadi objek 3 dimensi. Nah, tapi ada bedanya sedikit dengan loft tadi. Misal di sini saya mau membuat garis panjang 100. Kemudian di sini misal aja 50 gitu. Di sini saya mau 50 juga. Misal 25 lah. Di sini saya mau 25 lagi. Terus di sisinya di sini tadi 50 ya. Di sini 25. Sini 25. Kemudian disambungkan aja. Ini permisalan aja. Kemudian saya mau buat garis lagi di sini. Nah, untuk revolve ini nantinya dia akan membuat objek jadi 3 dimensi dengan ada sumbu poros yang akan dijadikan poros nantinya. Jadi untuk revolve ini nanti bisa diaplikasikan dalam misal membuat ban ataupun objek-objek 3 dimensi yang nanti bentuknya itu bulat gitu, tapi yang solid. Jadi 3 dimensi yang solid, tapi lingkaran gitu. Jadi tadi kan saya udah buat objek di sini.
Ini kan masih belum nyambung ya. Ini mau di join dulu biar jadi satu kesatuan. Join, udah jadi satu kesatuan, kemudian bisa langsung klik aja revolve, klik aja objek yang ingin dijadikan 3 dimensi tadi, kemudian spasi. Nah, ini kita dituntut tuh harus memilih porosnya. Jadi ada 2 endpoint di sini, saya pilih ini. Nah, ini langsung bisa jadi objek 3 dimensi mengikuti porosnya tadi. Jadi ini mau seberapa derajatnya itu bisa diatur, misal ini aja gitu. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang konseptual itu akan jadi seperti ini. Jadi dia akan mengelilingi garis yang sudah kita tentukan tadi sebagai porosnya, seperti itu. Kemudian mungkin saya hapus saja biar nggak rame. Selanjutnya yaitu sweep. Jadi sweep di sini kita dapat membuat objek itu nanti akan mengikuti dari garisnya yang ada di senternya. Misal saya mau buat lingkaran ya, lingkaran gitu. Terus saya mau buat garis di tengahnya ke atas, terserah gitu. Misal ya segini. Kemudian saya belokkan ke kanan, saya belokkan lagi ke atas, saya belokkan lagi ke kanan misal. Nah ini kan jadinya seperti ini ya. Nah ini bisa di join dulu untuk garisnya. Nah jadi konsepnya untuk sweep ini, lingkaran ini akan mengikuti bentuk dari garisnya ini gitu. Kita coba sweep langsung. Klik dulu lingkarannya, kemudian klik ininya, garisnya tadi. Sorry. Klik dulu lingkarannya, spasi, lalu klik garisnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi lingkaran yang sudah kita buat tadi itu akan mengikuti garis dari mengikuti bentuk dari garis yang sudah kita buat. Ini biasanya diaplikasikan dalam misal kita mau buat perpipaan gitu ya. Itu kan gampang, tinggal kita buat lingkaran aja di sebagai alasnya, kemudian kita tentukan garisnya atau jalurnya ini lingkaran mau kemana, langsung di sweep tadi. Jadi emang sering digunakan kalau mau buat kabel atau pipa gitu yang bentuknya tabung. Sebenarnya nggak harus lingkaran ya. Jadi nanti objek yang di alas itu apa itu bisa menyesuaikan gitu. Mau buat segitiga pun nanti bentuk ininya itu juga segitiga seperti itu. Oke, kemudian di sini selanjutnya yaitu extrude. Nah, di sini kan udah selesai semua nih, tadi loft, revolve, sweep, dan juga yang belum tuh extrude ya. Mungkin dari teman-teman udah pada tahu nanti extrude itu gimana. Extrude kan membuat objek 2 dimensi jadi 3 dimensi ya. Jadi misal dinaikkan gitu ya. Tapi di sini saya mau membandingkan extrude ini dengan press pull gitu. Jadi bedanya apa extrude dengan press pull? Jadi di sini langsung kita praktekkan saja. Di sini saya punya 2 objek ya. Sama persis karena emang saya copy. Jadi ini ada segi 4 yang belum menyambung ya, belum di join. Terus ada lingkaran tengahnya, sama yang di sini juga seperti itu, belum nyambung. Dan juga ada lingkarannya. Bedanya apa? Sweep sama extrude sama press pull. Jadi kalau extrude itu kita membuat objek 3 dimensi yang dasarannya ini harus udah join gitu. Harus join dulu. Kenapa? Soalnya kalau kita langsung melakukan extrude EXT, nah ini nantinya objeknya ini tidak solid itu ya.
Kalau kita lihat dari 2D wireframe tadi seperti ini. Jadi kayak surface gitu. Ini nggak solid. Nah, jadi Ctrl Z dulu. Ini kan masih belum ada join ya. Jadinya kalau di extrude, jadinya kayak gini. Nah, jadi jalan keluarnya harus di join dulu semua garisnya ini. Udah, baru kita extrude. Nah, ini baru bisa jadi solid. Nah, ini pun itu tengahnya nggak bolong. Sedangkan kita pengen membuat objek segi 4 yang tengahnya bolong. Karena dengan extrude ini akan membuat 3 dimensi semuanya, walaupun di dalamnya itu juga ada. Jadi kalau mau kita bolongi ya caranya ya dengan subtract. Jadi kita harus subtract dulu. Nah, ini baru bolong tengahnya. Jadi emang agak ribet ya kalau pakai extrude kalau mau buat yang bisa dibilang objek yang mungkin sedikit kompleks seperti itu. Kita bandingkan dengan press pull. Ini sama, belum join ya, masih bisa semua. Kita langsung aja ketik press pull. Ini kan ada press pull. Langsung pilih objeknya. Nah, ini langsung jadi objek 3 dimensi solid. Dan ini sudah langsung bolong tengahnya. Jadi itu bedanya press pull sama extrude. Jadi lebih cepat kalau pakai press pull, tapi emang ya semua ada kondisi masing-masing ya. Jadi nggak bisa dibilang press pull lebih baik daripada extrude atau sebaliknya. Jadi ya sesuai kebutuhan aja seperti itu. Jadi itu perbedaan dari extrude dan juga press pull. Nah, kemudian di sini saya mau mempraktekkan juga ini yang namanya koordinat 3 point. Ya, 3 point ya. Jadi kalau kita buat objek itu biasanya kalau kita buat lingkaran lah, ya lingkaran bisa. Itu pasti gini kan, pasti dari alasnya gitu, nggak bisa miring nempel ke tembok. Ini kan misal kita buat tabung ya, silinder. Kita buat tabung nih. Nah ini pasti naiknya tuh ke atas. Kalau setelan dari bawaannya langsung kita buka workspace-nya tuh gini, nggak bisa tabungnya ini kita buat tidur gitu, miring ke samping. Nah itu gimana caranya? Kita menggunakan 3 point. Jadi koordinat bawaannya ini kan gini ya, X, Y, Z. Jadi X sama Y-nya ini di bawah, Z-nya itu ke atas. Jadi kalau kita buat tabung itu naiknya ke atas karena Z-nya, koordinat Z-nya itu ke atas. Jadi kalau kita mau buat custom sendiri, koordinatnya seperti apa, saya mau kasih cara cepatnya. Ini kita buat aja box gitu, kecil aja. Ini cuma buat bahan biar di otak-atik 3 point-nya ini. Ini kan awal tadi kita buat silinder tuh masih ini ya, ke atas gitu, nggak bisa tidur. Nah kita klik 3 point. Jadi kita customize koordinatnya sendiri. Misal kita buat koordinatnya titiknya di sini. Terus ini kan X ya pertama. Kedua pilih Y-nya. X kemudian Y-nya. Nah, Z-nya otomatis akan tidak ke atas lagi. Jadi kalau kita buat silinder, nah ini bisa tidur. Beda kan dari ini. Jadi kalau misal teman-teman di sini mau membuat objek apa, terus membutuhkan ini yang tidur, ataupun bentuknya itu mau di custom seperti apa, itu bisa menggunakan 3 point. Sebenarnya bisa juga menggunakan 3D rotate ya. 3D rotate. Sebenarnya itu preferensi masing-masing. Nah, sebenarnya juga bisa. Tapi kalau dari awal sampai akhir mau buat perspektif yang seperti ini, lebih baik langsung menggunakan 3 point tadi. Biar kita mau buat pekerjaannya itu langsung sini semua. Jadi tidak perlu buat 3D rotate. Soalnya kan kalau dibuat 3D rotate tuh kayak
bekerja 2 kali seperti itu. Nah, ini gimana kalau mau ngebalikinnya? Sama aja. Kita klik dulu 3 point, terus kita pilih titik pusatnya dulu, diklik. Kemudian yang kedua itu klik X-nya, yang ketiga Z, Y-nya. Nah, ini udah bisa kembali seperti semula. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Yudi Marta Kusuma dari TIP 2020. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan 3D modeling dan juga koordinat. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai dari penggunaan koordinat atau UCS, User Coordinate System. Namanya User Coordinate System tersebut akan membantu untuk menentukan titik origin atau titik 0,0 pada sini dan juga akan menentukan orientasi bidang data. Jadi ini merupakan UCS normal atau UCS standar dari AutoCAD. Jadi di sini masih apabila teman-teman menggambar suatu objek akan tetap berada di bawah sini atau berada di bidang datar sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana apabila teman-teman ingin menggambar lingkaran ini pada sisi objek ini pada sebelah kanan? Nah, untuk dapat menggambar lingkaran pada sisi sebelah sini atau pada sisi samping pada objek balok ini, maka teman-teman perlu menggeser dari UCS tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik 3 point terlebih dahulu, kemudian kita tentukan titik origin atau titik 0,0. Kita klik, kemudian kita tentukan sumbu X, dan yang kedua kita tentukan dari sumbu Y. Nah, di sini bidang orientasinya berubah menjadi pada posisi samping dari balok tersebut. Kemudian kita akan coba menambahkan objek lingkaran pada sisi balok tersebut. Nah, objek lingkaran ini akan vertikal, yang sebelumnya horizontal, kini akan vertikal, yaitu menempati pada sisi samping balok ini. Lalu bagaimana untuk mengembalikan UCS standar atau UCS normal dengan orientasi sumbu X, Y pada posisi horizontal, yaitu kita dengan mengklik UCS Word, atau kita juga bisa mengetikkan UCS, lalu enter 2 kali. Nah, di sini posisinya sumbu Z menghadap ke atas atau secara vertikal, di mana pada sumbu ini akan mengarahkan kita kepada bentuk 3 dimensi. Lalu bagaimana apabila kita ingin menambahkan objek pada sisi miring ini? Kita ulangi langkah yang tadi, yaitu dengan mengklik 3 point, kemudian kita tentukan titik origin atau titik 0,0-nya, kemudian kita tentukan sumbu X, lalu kita tentukan sumbu Y. Nah, ini bidang orientasinya akan mengikuti sisi miring. Oke, baik, kita akan tambahkan objek lingkaran. Di sini, di sisi miring. Nah, objek lingkaran akan mengikuti sisi miring. Jadi seperti itu teman-teman, dari penggunaan koordinat UCS atau User Coordinate System. Lalu ingin mengembalikan kembali pada UCS standar, kita bisa mengklik UCS Word. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba extrude objek lingkaran. Kita klik extrude, kemudian kita pilih objek lingkaran, lalu kita enter, lalu kita tarik dengan searah sumbu Z. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga akan extrude lingkaran yang ada pada sisi miring objek ini. Kita klik, lalu kita enter, dan kita tarik ke atas. Oke. Seperti ini.
Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai dari penggunaan view. Di sebelah pojok kiri ini terdapat tampak atau model yang ingin kita tampilkan pada workspace ini. Di sini masih dalam keadaan 2 dimensi wireframe. Apabila kita ubah menjadi konseptual, nanti bentuknya akan berubah seperti ini. Lalu di sini juga ada hidden, realistic, shade with edge, shade of gray, sketchy, wireframe, dan juga X-ray. Nah, pada hidden ini, teman-teman di sini akan menampilkan objek yang mana yang terlihat itu hanya pada sisi bagian luar saja. Nah, garis-garis yang ada pada bagian dalam objek tersebut tidak terlihat. Kemudian di sini ada realistik. Nah, realistik ini di mana tampilan teman-teman ketika menambahkan material. Jadi apabila nanti teman-teman menambahkan material pada objek ini akan menampilkan material yang sebenarnya. Jadi misal nanti teman-teman akan menambahkan material aluminium pada objek ini. Jadi nanti yang terlihat itu aluminium. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Untuk langkah pertama yaitu kita ubah unit terlebih dahulu dengan presisi 2 angka di belakang koma dan juga satuan menggunakan unit. Kemudian kita akan gambar terlebih dahulu lingkaran dengan jari-jari 100. Kemudian di sini saya akan gambar lingkaran kedua jari-jari 20. Selanjutnya di sini saya akan gambar garis. Kemudian garisnya kita bikin array polar. Klik objek, kita tentukan porosnya. Di sini kan jumlahnya ada 6. Di sini saya akan ubah menjadi 5. Selanjutnya di sini kita ketik boundary. Oke, kita fix point. Sini teman-teman bebas mau pilih juring bagian mana. Di sini saya akan pilih bagian sini. Enter. Kemudian kita pilih move. Kita klik. Enter. Kita pindahkan. Nah, kita akan menggunakan objek gambar sebelah sini untuk membuat garis pas. Kita hapus objek ini. Oke. Objek ini kan masih menyatu jadi satu ya. Jadi kita explode terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang sudah bisa. Kemudian di sini saya akan flat ujungnya dengan radius 20. Pertama, kemudian kita lakukan sama di atas 20. Selanjutnya kita join. Kemudian di sini saya akan membuat lingkaran dengan titik di sini selebar jari-jari 23 cm. Oke. Lalu di sini saya akan menggunakan tampilan home. Lalu di sini teman-teman saya ketikkan helix. Nah, dengan titik pusatnya sama. Oke, lebarnya kita buat dulu.
dan kita pilih kita untuk tarik ke atas seperti 45. Lalu kita klik seliknya, teman-teman klik tombol kanan lalu pilih properties. Nah, pada bagian turns atau putarannya kita bikin 0,35. Tutup. Untuk titiknya sebelah sini kita pindahkan ke intersection. Ke endpoint sini pada bagian kita. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat garis dengan pusat di sini sepanjang 100. Kemudian helix yang tadi dan juga garis ini akan saya sweep. Oke, kita klik sweep. Kemudian kita pilih objek pertama, lalu kita pilih objek kedua. Tolong. Klik sweep. Oke, seperti ini. Oke, ini akan saya ubah tampilannya dari atas terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita geser untuk menutupi bagian objek yang ini. Kita tab, lalu kita tentukan digesernya, lalu ini akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung pilih continue. Dan seperti ini. Nah, ini kan sudah tertutup. Lalu kita ketikkan thicken ya, bukan thickness. Kita pilih objek yang atas. Kita masukkan 3. Seperti ini. Kemudian ini bisa kita hapus. Sini saya akan extrude objek yang ini. Ini kita tarik 100. Oh, terserah ya. Kan nanti nariknya itu melewati objek yang ini. Kemudian kita intersection. Kita pilih objek pertama. Bukan. Nah, ini pinggirannya mungkin masih belum terlalu rapi, jadi kita fillet terlebih dahulu. Kita masukkan mungkin dengan radius 2 aja. Sudah cukup, lalu kita pilih objek yang akan diatur. Jadi ini fungsinya nanti akan merapikan pinggiran-pinggiran dari objek ini supaya terlihat lebih rapi. Oke, sudah. Ini karena masih tampilan 2 dimensi wireframe, di sini saya akan membuat ke tampilan landscape. Dan seperti ini. Jadi nanti pinggirannya itu tidak terlihat tajam. Nah, kan masih satu sisi baling-baling. Sebentar. Kemudian kita akan array objek ini. Array color. Select object. Kita tentukan titik pusatnya. Nah, ini terlalu banyak. Kita array X-nya menjadi 4. Oke.
kita hapus array seperti ini kan. Ini kita hapus saja. Kemudian kita ubah ke dimensi. Di sini saya akan extrude bagian lingkaran ini. Kita klik extrude, lalu kita pilih objeknya. Lalu di sini saya kita ubah ini menjadi realistik. Nah, ini kan kipas ya, masih kipas tengahnya bolong ya. Oh maaf, maksudnya padat seperti itu. Jadi mari kita bikin lubang untuk pembuangannya. Sini saya akan menggunakan garis bantu seperti ini. Juga 10 mm. Selanjutnya kita bikin lingkaran lebih dahulu. Nah, kita tepat di sini. Kita bikin lingkaran dengan kita extrude sampai di endpoint garis tadi. Kita juga extrude ini bisa kita hapus. Kita akan menjadi realistik yang sebutkan. Oke, sekarang mari kita substrak. Seperti objek yang mau kita objek ini. Ini objek ini. Ini objek yang mau Oke, ini setelah di substrak pada bagian atas, selanjutnya kita substrak pada bagian objek ini.